sekolah minggu online. Sebelum kita memulai, Sherin akan berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu online. Berkati guru-guru kami yang akan mengajar maupun teman-teman kami yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap kulihat kasih
Yesus, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar bisa memahami firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang diberkati Tuhan pastinya. Ingat bahwa kita ada sampai pada hari ini semuanya karena anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan, sehingga sampai pada hari ini kita masih dalam keadaan yang sehat, kita dalam keadaan yang dilindungi oleh Tuhan. Ada yang masih ingat firman Tuhan yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu? Di minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai pemeliharaan Tuhan untuk umat Tuhan yang sangat dikasihi Tuhan, yang dijaga, yang dicukupi semua kebutuhannya, yang diberikan makanan, yang diberikan minuman. Ya, di dalam minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana pemeliharaan Tuhan yang luar biasa untuk umat Tuhan. Hari ini kita masih bersama-sama akan belajar mengenai pemeliharaan Tuhan. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah Elia dan burung gagak. Ada yang pernah lihat burung gagak? Burung gagak itu kalau kita melihat dia warnanya gelap atau warnanya hitam. Burung gagak itu ada beberapa orang mengatakan kalau burung gagak itu katanya adalah tanda bahwa akan ada suatu keburukan yang terjadi. Bahkan yang paling serem adalah katanya burung gagak itu adalah penanda kematian. Tapi di sini kita mau belajar bahwa burung gagak dipakai Tuhan untuk memelihara seorang hamba Tuhan bernama Elia. Kita mau sama-sama katakan namanya Elia. Kita mau belajar tentang Elia. Mari adik-adik sama-sama kita buka Alkitabnya di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 5 dan 6. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 5 dan 6. Di sana dikatakan, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ini adalah perkataan Tuhan atau firman Tuhan, perintah Tuhan untuk hambanya, yaitu Elia. Kenapa kok Tuhan katakan kamu pergi Elia ke tepi sungai Kerit? Di sana kamu minum dari air sungai itu. Dan kalau kamu lapar, pada pagi dan juga petang, dia akan dibawakan makanan oleh siapa? Oleh seseorang? Tidak ya, oleh burung gagak. Jadi di sini Tuhan pakai burung gagak untuk membawa makanan untuk hambanya Elia. Bagaimana sih kisahnya? Jadi pada suatu hari, bangsa Israel dipimpin oleh seorang raja yang jahat. Kenapa dia disebut dengan raja yang jahat? Karena raja ini namanya Raja Ahab. Pada waktu dia memerintah atas bangsa Israel, dia melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Jadi di sana dia mengambil istri yang bernama Isabel. Isabel ini adalah berasal dari keturunan penyembah berhala, yang pastinya dia juga menyembah berhala. Nah, Ahab mengambil dia menjadi istrinya, sehingga mereka bersama-sama menyembah berhala. Dan Ahab terseret dalam praktik penyembahan berhala. Tidak hanya itu, Ahab juga dikatakan bahwa Allah semakin murka kepadanya karena dia ternyata lebih jahat dari raja-raja sebelumnya. Dia membuat kuil dan juga mesbah untuk Baal, dan dia berbakti kepada Baal-Baal tersebut. Apalagi yang dia lakukan, dia lagi membuat patung Dewi Asyera dan beribadah kepadanya. Hal ini membuat Tuhan sangat-sangat murka kepada Ahab dan juga bangsa Israel, oleh karena mereka juga ikut-ikutan menyembah berhala. Sehingga oleh karena murka Tuhan terhadap mereka, maka Tuhan mengutus hambanya yang bernama Elia. Kita baca di 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1.
Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Jadi Tuhan katakan kepada Elia, pergi menjumpai Ahab dan katakan apa yang akan Tuhan firmankan, sampaikan pesan Tuhan. Apa isi pesan Tuhan? Yaitu bahwa dalam beberapa waktu ke depan, jangankan hujan, embun saja tidak akan ada. Otomatis kalau tidak ada hujan yang turun ke atas bumi, maka semua tumbuh-tumbuhan atau semua yang nantinya akan menjadi bahan-bahan makanan tidak akan tersedia. Sehingga yang terjadi adalah kelaparan. Jadi Tuhan menghukum mereka dengan cara Tuhan tidak memberikan hujan. Dan apa yang terjadi dengan Elia sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan yang taat melakukan firman Tuhan? Coba bayangkan ketika ada seorang yang sebenarnya dia tidak punya jabatan apa-apa, tapi dia disuruh untuk menjumpai raja. Dan dengan berani, walaupun Elia tahu bahwa yang dia jumpai itu bukanlah orang biasa, tapi adalah raja atas bangsa Israel. Tapi Elia lebih taat kepada Tuhan daripada Elia takut kepada Ahab. Sehingga Elia datang kepada Ahab dan menyampaikan apa isi pesan Tuhan. Nah, Elia sendiri dipelihara oleh Tuhan. Nah, bagaimana caranya Tuhan memelihara Elia? Yaitu tadi, Tuhan katakan kepada Elia bahwa dia harus pergi ke tepi sungai Kerit, dan di sanalah dia akan diam beberapa waktu lamanya. Bagaimana ketika dia haus? Yaitu dia bisa minum dari air sungai Kerit, dan kalau dia lapar, ingat pada pagi dan petang ada burung gagak yang membawa makanannya Elia. Nah, luar biasa kisah ini yang Tuhan membuktikan bahwa pemeliharaan Tuhan tidak pernah terbatas oleh keadaan. Pemeliharaan Tuhan tidak pernah terbatas oleh apakah ada orang di sana yang bisa Tuhan utus? Tidak, tapi Tuhan bisa memakai siapa saja. Bahkan Tuhan bisa memakai apa saja untuk menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau tidak ada manusia yang taat, ada burung gagak yang tunduk pada perintah Tuhan. Ketika Tuhan mengetahui keadaan Elia pada saat itu, Elia harus pergi mengasingkan diri di tepi sungai Kerit. Dia harus pergi bersembunyi untuk sementara waktu, dan soal makanannya, soal minumannya, soal kehidupannya Tuhan menjamin, Tuhan memelihara. Ternyata pemeliharaan Tuhan tidak pernah dibatasi oleh keadaan. Saat Tuhan mengasihi seseorang, saat Tuhan berkenan kepada kehidupan seseorang, maka dengan cara apapun Tuhan pasti akan menolong dia saat dia kesusahan. Dengan cara Tuhan akan memelihara kehidupannya. Sama seperti yang Elia alami. Ketika dia mau taat kepada Tuhan, yang terjadi adalah dia dilindungi Tuhan. Dan juga dia dijaga oleh Tuhan, dan setiap kebutuhannya dicukupi. Jadi luar biasa. Apa pesan firman Tuhan dari kisah ini? Kita mau sama-sama belajar bahwa Tuhan dia tidak suka diduakan. Hanya dialah satu-satunya Allah. Dia tidak suka ketika bangsa Israel pergi membuat patung atau pergi membuat sesuatu yang akan dijadikan objek untuk disembah. Tuhan tidak suka ketika ada orang yang berpikir bahwa ada lagi Tuhan selain Tuhan Allah. Tuhan tidak suka demikian. Ada ayat yang lain menyebutkan bahwa Allah kita adalah Allah yang cemburu. Allah tidak suka ketika ada seorang yang percaya kepada dua Tuhan misalnya. Sama seperti bangsa Israel, ketika mereka membutuhkan Tuhan, mereka berseru-seru kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Tapi ketika mereka dalam keadaan yang sudah baik, tanpa masalah, mereka tidak sedang berperang dan mereka dalam keadaan aman-aman saja, mereka pergi mencari Allah yang lain, yang sebenarnya bukan Allah. Kita mau belajar bahwa Tuhan dia Allah yang tidak suka diduakan. Jadi kita hanya percaya kepada satu Allah, yaitu
Allah Israel, Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya Dia satu-satunya Tuhan, hanya Dia satu-satunya Allah yang kita sembah. Yang kedua, apalagi yang mau kita pelajari dari kisah ini? Yang kita mau pelajari dari kisah ini adalah kita tidak perlu khawatir. Tuhan pasti memelihara kita. Jadilah anak yang taat pada firman-Nya. Sama seperti Elia tadi ketika dia menjadi hamba Tuhan yang taat, dia menjadi anak Tuhan yang taat, dia tidak perlu khawatir dengan kehidupannya karena ada Tuhan yang menyertai dia. Ada Tuhan yang pasti mencukupi kebutuhannya, yang pasti menjaga dia, yang pasti akan melindungi dia dari segala macam bahaya. Bahkan apapun yang dia butuhkan, Tuhan mencukupi dengan cara yang ajaib. Jadi tidak perlu khawatir, tapi yang perlu kita perhatikan adalah kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Bagaimana sih menjadi anak-anak Tuhan yang taat? Bukan hanya kita sekedar datang pada hari Minggu atau kita siap-siap beribadah, memperhatikan ibadah, baik ibadah tatap muka ataupun ibadah online, tapi kita mau membuktikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Yaitu ketika kita mau taat kepada orang tua, kita mau taat kepada guru-guru di sekolah, kita mau taat dan menjadi anak yang baik, anak yang menyukai kedamaian, anak yang mau menolong orang lain, yang mengasihi orang lain, mengasihi orang tua, dan mengasihi kakak adik. Jadi semuanya itu terbukti dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Oh, saya anak Tuhan yang taat, saya mengasihi Tuhan, maka saya mengasihi sesama. Apalagi yang kita dapat pelajari dari kisah ini? Yang kita dapat pelajari dari kisah ini adalah pemeliharaan Tuhan pasti sempurna dinyatakan bagi kita anak-anaknya. Tuhan memelihara kita secara sempurna, yaitu apapun kebutuhan kita, apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan ini, baik makanan, minuman, ataupun pakaian, Tuhan memelihara kita dengan sempurna. Melalui siapa? Melalui orang tua kita yang bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan kita. Maka kita dapat melihat penyertaan Tuhan. Di sini kita mau belajar juga pentingnya berdoa untuk keluarga kita, pentingnya berdoa untuk mama papa, untuk kakak-kakak. Di sini kita belajar bahwa melalui mereka Tuhan memberikan berkat agar supaya kita anak-anaknya terpelihara, baik secara jasmani maupun secara rohani. Kalau secara rohani bagaimana caranya? Yaitu saat orang tua kita mengingatkan, ayo sekolah minggu, ayo baca Alkitab, ayo kita mau sudah hari Minggu saatnya kita mau sekolah minggu. Itu caranya melalui itu kita dapat melihat bahwa melalui orang tua kita, melalui keluarga kita, Tuhan memelihara kehidupan kita. Kita tidak perlu khawatir karena kita adalah anak-anak Tuhan. Bagaimana kita membuktikan bahwa kita ini adalah anak-anaknya Tuhan? Kita mau taat kepada firman Tuhan. Sama seperti Elia, dia taat kepada firman Tuhan dan dia mengalami bahwa Tuhan memelihara dia dengan luar biasa. Tapi yang terindah adalah bukan karena kita, karena saya mau minta ini ke Tuhan makanya saya mau taat. Tidak seperti itu, tapi kita mau belajar mengasihi Tuhan dari hati kita sehingga kita bertumbuh menjadi anak yang kuat di dalam Tuhan. Anak yang mengasihi Tuhan, yang dalam kita bersekolah, dalam kita kuliah suatu saat nanti, ataupun kita bertumbuh menjadi dewasa, kita bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Nah, kita mau baca satu ayat lagi. Dalam Ulangan pasal 6 ayat 5 di sana menuliskan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Belajar mengasihi Tuhan bukan hanya karena kita mau minta sesuatu baru kita mau taat, tapi kita harus belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Belajar mengasihi Tuhan dan kita tidak perlu khawatir karena pemeliharaan Tuhan pasti sempurna untuk kita semua. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang sangat baik, Engkau Allah yang luar biasa dan penuh dengan kuasa. Engkau mengasihi kami anak-anak-Mu dan Engkau mau supaya kami bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kami. Tuhan, tolong kami supaya kami mau belajar taat kepada Engkau sama seperti hamba-Mu Elia yang taat dan melakukan firman Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami tidak perlu khawatir karena kami punya Engkau Allah kami yang luar biasa yang pasti akan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur untuk firman Tuhan siang hari ini. Haleluya. Amin. Tahukah kamu, Tuhan menahan embun dan hujan selama 3,5 tahun. Mengapa demikian? Ternyata para penyembah Baal mempunyai suatu kepercayaan bahwa para Baal memiliki kuasa atas hujan dan bertanggung jawab untuk panen. Mereka meyakini bahwa Baalah yang memberikan mereka panen yang berlimpah-limpah dengan memberikan hujan. Jadi, dengan hukuman ini, Tuhan mau membuktikan kepada Ahab dan bangsa Israel bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang berkuasa. Tuhan berkuasa memberkati dan Tuhan juga berkuasa dalam mengutuk. Ia sanggup melakukan apa yang dikehendakinya. Tidak demikian dengan para Baal. Mereka hanyalah patung buatan tangan manusia, tidak dapat berbuat apa-apa. Adik-adik, mari tanamkan dalam hatimu, hanya Tuhan Yesus Kristus satu-satunya Allah. Tidak ada yang lain. Ia Allah yang esa, dan Ia mengasihi kita semua anak-anaknya. Ia memelihara kita, menjaga kita, dan beserta dengan kita selama-lamanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah memberkati ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu